Shalom, Shalom, Soteria, Soteria, selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam pelayanan khusus, pelayanan kelepasan dan kesembuhan ilahi, Healing and Deliverance Ministry, HDM. Puji Tuhan saudara-saudara. Seperti yang sudah saya sampaikan Rabu-Rabu yang lalu ya, di dalam bulan Maret, ini tanggal 15 April saudara ya, 15 April. Saudara-saudara, pengalaman itu sejarah menurut saya tidak pernah dapat dilupakan. Kalau saudara meneliti firman Tuhan, ini banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari tokoh-tokoh Alkitab ya, baik dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ya, dengan wahyu pencerahan Roh Kudus dicatat di sini saudara. Jadi firman Allah ini hidup, dihidupkan oleh Roh Kudus ya, menjadi rema, menjadi nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara-saudara. Puji Tuhan saudara-saudara. Sebelum saya melayani pelayanan ini saudara, khusus ini, yang jauh sebelumnya saya juga sudah pernah melayani tapi berbeda saudara. Ada hal-hal yang sangat istimewa untuk saya dalam melayani ini, karena saya bukan memiliki latar belakang sekolah Alkitab yang masif gitu ya, mendapatkan gelar apa gitu, tidak saudara. Ya saya ya, kalau istilah orang kata eksaben saja saudara. Ya saya memang senang mendengar banyak pengkhotbah ya dari mana-mana, karena saya memang dari sekolah minggu ya, saya dari sekolah minggu sudah menjadi orang Kristen, agama saya Kristen. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mutlak final saudara, dan saya mohon Roh Kudus memampukan saya terus untuk mengimani nama ini, untuk saya sampai nanti bertemu dengan dia ya. Tapi saudara, saya mau menyampaikan saudara ya, sebelum saya melayani yang pelayanan semacam ini, yaitu pelayanan kesembuhan, pelayanan kelepasan dan kesembuhan ilahi dan oleh gereja ya, hamba Tuhan, gembala jemaat saya pada waktu itu, pelayanan ini dinamakan Healing and Deliverance Ministry. Itu tahun 2003 saudara, tahun 2003. Tapi sebelumnya saudara-saudara ya, saya terus terang tidak bercita-cita melayani ini saudara ya, tidak. Saya tidak ada cita-cita, tidak ada mimpi, tidak ada kerinduan atau apalah ya. Dan saya juga tidak ada kerinduan untuk menjadi seorang hamba Tuhan full time, sepenuh waktu melayani. Saya ingin melayani ini part time saudara ya, sambil bekerja sekuler, bisnis ya. Saya memang dari latar belakang bisnis ya, sambil melayani begitu, dan itu sudah saya lakukan. Tapi ini berbeda saudara ya, dan ini terjadi tahun 2003. Tetapi saudara, ini yang mau sampaikan, dan saya sudah pernah menyampaikan lah, tapi saya ingin menandaskan kepada saudara lagi bahwa kita punya Tuhan namanya Yesus Kristus itu benar-benar Dia itu Tuhan yang hidup, yang menjadikan kita ya, yang menciptakan kita, yang bisa menebus kita ya. Beberapa waktu yang lalu saudara sudah mendengarkan ya berita tentang sengsara Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti saudara,
Ya, kita juga akan mendengarkan tentang Pentakosta, pencurahan Roh Kudus untuk saya dan saudara. Diperlengkapi betul-betul supaya saudara dan saya ini tetap kokoh, kuat, teguh, saudara. Iman kita tetap kuat, iman kita tetap sehat, teruji, karena Roh Kudus yang bekerja bersama dengan kita. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Tahun 2001, saudara-saudara. Kalau ini tanggal 15 April, tapi ini terjadi 13 April. 13 April tahun 2001. Ya, tetapi sebelumnya, saudara, mari kita membaca dulu satu ayat, ya, yang saya bacakan. Saudara bisa melihat di dalam kitab Mazmur pasal 73. Mazmur pasal 73 ayat 23 dan 24. Begini, tetapi aku tetap di dekatmu, ya, engkau memegang tangan kananku, memegang tangan kananku, tangan kanan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Haleluya. Saudara, peristiwa ini, saudara-saudara, ayat perkataan ini terjadilah dalam kehidupan pengalaman saya sebelum menjelang saya melayani yang namanya Healing and Deliverance Ministry. Terjadi pada tanggal 13 April 2001. Saudara, kalau menyimak di sana, tanggal 13 April 2001 itu hari apa? Ternyata, saudara, saya sebetulnya tidak ngeh, ya, tidak mendusin bahwa itu loh, saya lupa, saudara. Tapi ketika saya selidiki tanggal 13 April 2001 itu adalah Jumat Agung. Peringati kematian, ya, saudara, saya mau peringati, ya, Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini berbicara luar biasa. 13 April 2001 jam 3 pagi sampai jam 5 pagi saya mengalami ini, saudara. Ya, maka itu saya beri tema, saudara. Ya, tangan kanan saya ini, tangan kananku ini dipegangnya erat-erat. Dipegangnya erat-erat. Siapa yang memegang? Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan saya ketika dipegang itu, saya langsung dibawa ke dalam kemuliaannya, di mana dia ada, di dalam kerajaan Bapa, surga yang mulia. Oh, haleluya, saudara. Ada ceritanya, saudara-saudara. Begini, saudara-saudara. Ya, jawari saya sebelumnya kan sudah dinubuatkan. Nah, saya baru tahu lah itu. Ada 4, saudara sudah mendengar, ada kesaksiannya dibukukan. 4 orang yang, oh maaf saudara, bukan 4 orang, 5 orang. 3 itu hamba Tuhan, pendeta. 2 pendeta itu adalah gembala jemaat. Ada di Solo, ada di Jakarta, dan 1 adalah seorang rektor sekolah Alkitab. Ya, 2 ini adalah profesinya awam, adalah seorang dokter di Kudus. Ya, 1 seorang pengusaha di Semarang. Mereka tidak kenal satu dengan yang lain, dan beberapa orang ini ada yang tidak kenal sama sekali dengan saya, tapi ada yang kenal, ya, ada yang kenal, ya. Mereka menubuatkan saya, ya, menjadi seorang hamba Tuhan full timer. Tapi saya hiraukan itu, saudara. Wah, itu jauh, puluhan tahun, saudara.
ya puluhan tahun. Tidak saya, sampai satu saat ya saya tidak untuk menjadi hamba. Saya tetap melayani saudara sebagai hamba Tuhan part-time ya. Saya pernah menginjil saudara. Saya pernah menjadi seorang majelis di salah satu gereja saya. Gereja saya namanya dulu Sengling Kowe. Lalu dirubah menjadi gereja Isa Masih saudara. Ya, hanya. Dan sampai satu saat terjadilah peristiwa ini saudara, tahun 2001 ini ya, di luar dugaan 13 April 2001 ya. Saya pada waktu itu ada rumah saya di Bukit Sari saudara ya, dan saya saat itu tidur sendirian karena istri saya ada cucu-cucunya masih kecil-kecil itu tidur sama istri saya. Jadi saya tidur sendirian di kamar tidak besar lah, kecil. Dan disitulah terjadilah yang peristiwa saya seperti ini saudara. Ketika saya tidur ya, biasa saya matikan lampu saudara. Saya sendiri. Tiba-tiba di kamar saya itu jadi terang beneran. Terkejut saya gampang bangun saudara ya. Ada apa sedikit saya bisa bangun. Nah itu saya melihat terang sekali dan saya ada orang di samping saya. Saya buka mata. Saya melihat sepasang mata yang luar biasa. Saya tidak berani memandang lagi saudara. Saya tidak berani memandang lagi sebab saya tahu Dia Tuhan. Saya langsung turun sujud, menyembah, mencium kakinya. Saya tergetar saudara. Saya tidak berani ngomong apa-apa. Saya cium kakinya. Sambil saya berpikir, layakkah aku mencium kaki ini? Dan saya teringat ketika Yohanes Pembaptis bertemu dengan Yesus, dia mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan ini saya katakan bukan seperti itu, tapi mencium kakinya pun aku tidak layak kepada Tuhan saya ini. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Layakkah aku? Aku orang kotor, berdosa, manusia, dari debu, dari abu, kotor. Jumat aku, Dia datang melawat saya, dan saya tidak tahu untuk apa. Dia tidak banyak bicara. Tangan saya dipegang, tangan kanan ini erat-erat, kenceng. Maka itu tadi tema saya adalah tangan kananku dipegangnya erat-erat. Nasihatnya apa? Ini ada nasihatnya. Sebelum saya dibawa nasihatnya, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. 3 kali saudara. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dan saya sekarang dari tempat ini juga menyampaikan kepada saudara, dan saya sendiri, bertobatlah. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali sudah dekat. Saudara, jangan bermain-main ya dengan dunia ini. Dunia ini tidak lama lagi akan lenyap, selesai.
Saudara yang kedapatan setia taat kepada dia, diangkat bersama dengan dia. Tanganku dipegang erat-erat. Dan setelah dia mengatakan itu 3 kali, saya dibawa begitu cepat. Ini bukan penglihatan, ini kenyataan. Saya tidak tahu bagaimana saya diangkat secara roh atau tubuh, tapi diangkat. Dengan tangan saya dipegang erat, tidak pernah dilepaskan. Dan begitu cepat, dan sampai saya dalam kemuliaannya. Seperti apa yang kita baca di dalam kerajaan Bapa. Saya melihat di sana. Itu saudara-saudara yang saya alami. Dan saya sudah cerita di mana saya 3 kali di sana. Ya, saya diperlihatkan surga. Saya diperlihatkan neraka, saya diperlihatkan dunia, api dan darah. Terjadi, saudara. Ini saudara-saudara, tangan saya ini loh. Saya tidak melanjutkan peristiwa itu, tapi mengapa? Dan itu saya buktikan dalam pelayanan saya di ADN. Tangan saya dia pakai untuk memberkati orang per orang. Saudara, banyak yang tahu begitu cepat saya menumpangkan tangan ini yang pernah dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus, menumpangkan mereka yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Dilihat banyak orang bertahun-tahun, tangan ini masih sama. Sekarang tidak memberkati, sekarang tidak onsite, tetapi online. Ya, dari tempat ini saya ulurkan tangan saya dengan cara yang ajaib. Supranatural, roh Tuhan bekerja, roh kudus bekerja, mengalirkan hembusannya, berhembuslah roh kudus dari tempat ini. Ini kantor saya tempat membuat YouTube ini, saudara. Mengalir kuasa ilahi. Dan banyak orang yang terjamah. Ada energi roh kudus, energinya, tenaganya, ada kuasanya. Karena itu roh kudus bekerja. Mengalir menjamah saudara, menjamah saya sendiri, memperbarui terus. Saya belajar terus dengan apa yang diucapkannya. Bertobatlah, 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 karena kerajaan surga sudah dekat. Kalau bukan diperintahkan Tuhan, jangan dilakukan. Kalau itu perintah Tuhan, karena perintah Tuhan itu mengandung janji, mengandung kebenaran, mengandung kuasa, mengandung kehendaknya. Hati-hati saudara-saudara, hati-hati. Kita tidak selamanya hidup dalam dunia ini, ya. Mau suka mau duka, semua akan selesai. Dan semua yang kau miliki, saya miliki, tidak akan dibawa, semua ditinggalkan. Dan kita akan kembali kepada Dia. Yang Tuhan katakan, yang percaya dan setia kepadaku sampai mati, ini tempatnya. Ada mahkota kehidupan, itu yang kita inginkan, rindukan saudara. Bukan dalam dunia ini hanya fana, tidak ada apa-apanya, kita tinggalkan semua sia-sia, kata firman Tuhan. Tapi ada satu saat saya dan saudara akan menikmati di mana di sana ada kehidupan yang kekal, kekal selama-lamanya, tidak ada suka, tidak ada kedukaan lagi, tidak ada
bela sungkawa lagi, tidak ada penderitaan lagi, semua penuh sukacita dengan kemuliaan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus di sana. Bersama dengan Dia, saudara, kita bersama-sama dengan keluarga kita yang kedapatan percaya setia sampai mati ada di tempat sana. Jadi jagalah saudara-saudara, hidup saudara di dunia ini. Dunia ini penuh dengan iming-iming. Dunia ini penuh dengan segala macam kejahatan. Dunia ini penuh dengan segala tipu daya. Dunia ini penuh dengan segala yang tidak baik. Tapi kita mau melakukan yang baik dan benar. Bersama Roh Kudus, saya dan saudara akan dibawa kepada pelabuhan yang tepat. Tangan ini pernah dipegang erat-erat. Erat sekali, tidak dilepaskan. Jam 3 pagi sampai jam 5 pagi, tanggal 13 April tahun 2001. Dan bulan Agustus tahun 2003, saya mendapatkan pelayanan yang namanya Healing and Deliverance Ministry. Pelayanan kelepasan, lalu pelayanan kesembuhan ilahi. Saya lakukan sampai sekarang dan dicetak beberapa buku, dan itu dibuktikan bahwa apa yang saya katakan tidak pernah bohong. Dan saya mau mengatakan yang sebenarnya hanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, hanya yang percaya, hanya yang setia, hanya yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan dibawa nanti di dalam kerajaannya yang kekal, kerajaan surga yang mulia. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kedukaan. Semua bersukacita, memuji dan menyembah Dia, tersungkur di hadapan Dia, memuji-muji Dia. Dia Bapa yang di surga yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara menikmati itu semua. Kalau saudara dan saya tetap setia, tetap taat, tetap percaya kepada Dia, dan hidup baik, hidup benar, dan tidak menipu sini, menipu sana, membuat kejahatan, membuat apa yang tidak baik, tapi benar bersama Roh Kudus, saudara akan dibenarkan, diajarkan firman Kristus yang hidup dan kekal, diajarkan segala sesuatu oleh Roh Kudus, dan saudara diberikan kuasa, diberi kuasa hidup saudara di dalam dunia ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Tanganku ini sudah pernah dipegang erat-erat oleh Tuhan Yesus, dan saya mendapatkan pelayanan yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Anugerah, kemurahan itu yang luar biasa yang boleh saya nikmati. Harta benda tidak ada harganya kalau kita sudah dipegang tangan kita oleh Tuhan Yesus. Tanganku kanan ini, tangan kananku ini dipegang erat-erat olehnya, dan luar biasa memberkati banyak orang. Dan saya bersyukur, bukan karena kemampuan saya tidak bisa apa-apa, tetapi Roh Kudus memampukan semua itu untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari saudara, saya akan memberikan pengurapan saudara. Ada pengurapan. Kalau saudara ada minyak yang belum dikuduskan, minyak tanpa alkohol, mari bawa saudara. Saya akan kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak-minyak yang belum dikuduskan itu sekarang Tuhan, yang tanpa alkohol itu kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak itu menjadi kudus. Roh Kudus akan bekerja, dan minyak itu akan menjadi minyak kudus dan akan mendatangkan kebaikan. Sekarang saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapkan. Oh, urapkan saudara, diurapi ya. Ada apa kebutuhanmu saudara? Tanganku yang pernah dipegang ini aku alurkan kepadamu. Terima. Kalau engkau sakit, terima kesembuhan ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya patahkan segala sakitmu. Sakit apa saja, pegang. Adik, engkau sedang mengurapi. Jamaah,
Katakan, engkau minta apa? Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Pulih engkau. Apa yang kau minta kau katakan. Oleh kuasa Roh Kudus dan perkenan dari Bapa di surga itu, yang sudah menganugerahkan rohnya yang maha dahsyat itu, bekerja atasmu, dipulihkan engkau, disembuhkan, sembuh, penyakitmu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau terikat oleh apapun juga, ikatan apapun juga, kau percaya kepada Tuhan Yesus itu, cari tempat ini. Saya ulurkan tanganku ini. Tangannya sudah dipegang Yesus ini, mengalir kepadamu, mengembusimu. Engkau dilepaskan dari ikatan-ikatan kuasa gelap. Dilepaskan dari ikatan-ikatan jahat. Lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus hadir di dalam hidupmu. Dan engkau akan menikmati kemurahannya. Haleluya, puji Tuhan. Diberkati pekerjaanmu, pekerjaanmu diberkati luar biasa. Ketaatanmu akan membawakan berkat-berkat ilahi yang luar biasa. Bukan saja rohani jasmanimu diberkati dalam dunia ini, tapi mari engkau yang tak ada setia, ingat Tuhan berdaulat atasmu. Haleluya, berkatilah Tuhan mereka ini dengan berkat yang dahsyat daripadamu. Haleluya. Bukan hanya tingkap-tingkap langit, saya katakan gerbang langit, bendungan langit dibuka, dicurahkan atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga engkau yang menjual aset-aset saat ini, ada kesulitan, roh Tuhan bekerjalah, datangkan pembeli dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aset-asetmu dapat terjual dan engkau boleh memuliakan nama Dia. Puji Tuhan, jamah mereka Tuhan. Hidup ini sekarang lebih tidak mudah. Ini masa-masa sukar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada Roh Kudus yang bekerja, memampukan kita semua ini. Mari saudara, engkau datang kepada Dia, Sang Parakletos itu, yang datang dari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memenuhimu, dan engkau dituntun, dibimbing, dimampukan, dikuatkan, dan engkau menang. Haleluya, puji Tuhan, hormat kemuliaan bagi namamu Tuhan, nama dan segala nama Tuhan Yesus Kristus. Berembuslah Roh Kudus, berembuslah, pegang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pegang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menikmati yang nama pemulihan, kekuatan, keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Soteria. Sampai berjumpa lagi saudara Rabu yang datang ya. Amin.